Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pada materi kali ini, kita akan membahas untuk membuat ringkasan isi teks dan menjelaskan kondisi geografis menggunakan peta. Sebelum kita membahas ringkasan isi teks, yuk kita baca dulu bacaan berikut ini. Nah, untuk membuat ringkasan teks kali ini, kita akan membaca teks letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan India. Adapun di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km. Luas wilayah Indonesia terbagi menjadi luas daratan sekitar 1.922.570 km dan luas perairan sekitar 3.257.483 km. Daratan Indonesia berupa pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.000 pulau. Pulau-pulau tersebut terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Namun, tidak semua pulau tersebut memiliki penghuni atau penduduk. Sebagian besar penduduk Indonesia terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selain pulau-pulau tersebut, ada pula wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, antara lain Kepulauan Riau, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita sudah membaca teks tentang letak geografis Indonesia. Sekarang kita akan membuat ringkasan teks cerita tersebut. Nah, untuk membuat ringkasan, langkah yang pertama yaitu menulis informasi penting yang terdapat pada teks bacaan, yaitu menulis informasi penting dari teks letak geografis Indonesia. Yang pertama kita akan menentukan ide pokok pikiran, yaitu secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Kemudian kita menentukan hal-hal penting. Yang pertama, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km yang terbagi atas luas daratan dan luas perairan. Kemudian kita akan membuat ringkasan dari teks. Ringkasan tersebut diambil dari pokok pikiran dan hal-hal penting yang sudah kita catat, yaitu secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km yang terbagi atas luas daratan dan luas perairan. Indonesia termasuk negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Nah, anak-anak, kita sudah membahas bagaimana cara membuat ringkasan dari teks tersebut. Untuk membuat ringkasan dari teks, kita menentukan dulu pokok pikiran dan hal-hal penting ya.
Sekarang kita akan membahas untuk melihat bagaimana kondisi geografis Indonesia dengan menggunakan peta. Sebelum kita mengetahui komponen-komponen pada peta, yuk kita ketahui dulu apa sih itu peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Komponen pada peta dimulai dari judul peta. Judul peta ini terletak di paling atas yang menunjukkan isi peta tersebut. Contohnya yaitu peta Indonesia. Kata Indonesia menunjukkan bahwa pulau yang akan kita jelaskan tersebut yaitu Pulau Indonesia. Yang kedua yaitu skala peta. Skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Mana sih skala peta itu? Nah, skala peta ditunjukkan pada gambar tersebut ya. Kemudian kita mengenal simbol peta. Simbol peta merupakan tanda, gambar, warna yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Simbol peta tersebut ditunjukkan pada gambar ini. Misalkan simbol kota itu disebutkan atau diartikan sebagai ibu kota provinsi dan seterusnya. Kemudian ada juga garis astronomi. Garis astronomi merupakan garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau letak wilayah. Kemudian ada legenda. Legenda merupakan keterangan berupa simbol-simbol pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca. Misalkan simbolnya lingkaran dengan arti simbol atau disebut juga sebagai legenda, yaitu menunjukkan ibu kota kabupaten dan seterusnya. Kemudian ada juga mata angin. Mata angin merupakan tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, barat, atau arah daerah yang digambar pada peta tersebut. Sekian hari ini Ustazah akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.